Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. La nabiyya ba'da amma ba'du ibadullah wa ittaqullah wa tahirin wa mujahidin insyaallah. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam channel Buya Pasaman Timur dalam rangka Tolabul Ilmi Majelis Zikir Ma'rifatullah Sumatera Barat Jakarta yang insya Allah tidak akan pernah berhenti membimbing dan membawa umat ke jalan al-haqnyakullah al-haqullah. Mudah-mudahan kebenaran Allah semakin nyata dalam diri kita, semakin dekatlah kita kepada kehambaan Allah. Insya Allah dengan dimudahkan dan diberikan keberkahan dengan kita belajar tentunya. Baik, bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhiruz Zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Para hadirin yang dirahmati Allah. Rahimakumullah. Pada tayangan waktu dan kesempatan yang dimuliakan oleh Allah. Pada saat ini saya akan melanjutkan pelajaran kita yaitu terhadap zikir makom yang keempat yaitu zikir ma'rifat yang disebut hu. Dalam rangka kita menyempurnakan kodrat-kodrat Allah pada diri, maka kita diwajibkan mendirikan hakikat-hakikatnya. Jangan kita memiliki ma'rifat tapi hakikat ma'rifat itu sendiri kita tidak dirikan. Begitu juga syariat. Boleh kita melaksanakan amaliyah segala bentuk amaliyah, tapi hakikat amaliyah itu la ilaha illallah harus didirikan. Yang kedua, hakikat. Nah, kalau boleh kita kaji hakikat apa, tapi kodrat hakikat kita pada diri itu juga harus dikaji dan didirikan. Jangan kodratnya tidak ada, kajiannya ada. Nah, yang ketiga tarekatnya. Kodrat tarekat itu dalam diri harus juga didirikan. Jangan kaji tarekatnya ada, kodratnya tidak ada. Yang keempat adalah ma'rifat. Ma'rifat begitu juga bagaimana kita mengambil suatu kesimpulan daripada syariat hakikat tarekat dan ma'rifat ini sehingga kita bisa melaksanakan ma'rifat. Mana kodrat ma'rifatnya? Apa wujud ma'rifatnya? Baik, untuk ibadah, tingkat ibadah sesuai apa yang saya sampaikan dari awal, kita mengkaji tingkat ibadah, bukan mengkaji tingkat ilmunya. Kita mengkaji tingkat ibadahnya. Nah, kalau kita bicara tingkat ibadah, mungkin kita butuh pengkajian yang lebih bagus, yang lebih tinggi sedikit. Kenapa? Karena kajian ma'rifat ini sangat renten kepada kaji usuluddin. Baik, kalau kita mengkaji tentang zikir daripada ma'rifat, semuanya akan dihimpun. Kenapa semua? Syariatullah.
Hakikat, hakikatullah. Tarekat, tarekatullah. Dan marifat, marifatullah. Nah ini, jadi semuanya ini adalah satu rangkaian. Bukan perpisahan, bukan suatu hal yang terpisah, tetapi suatu hal yang serangkai, senyawa, syariat. Dia memiliki hakikat. Hakikat siapa? Ya hakikatnya syariat. Hakikat, dia memiliki pandangan, tarekat. Apa yang dia pandang, apa yang dia tarekatkan adalah yang hakikat. Nah begitu juga tarekat. Tarekat ini pandangan. Apa yang dipandang adalah marifat. Marifat ini menyaksikan tarekat. Nah, disinilah dia adalah satu kesinambungan yang tidak boleh dipisahkan. Satu-satu keserasian yang tidak boleh dipisahkan antara empat makom tadi. Kalau ini dipisahkan, ini pemahaman ini akan merusak ketataan ibadah. Ya, kalau ini diamalkan dengan secara terpisah, ini akan merusak ketataan ibadah yang sebenarnya, yaitu batin sir. Batin dan sir, batin dan rahasianya Allah. Ini akan merusak. Karena hakikat, tarekat dan syariat ini dia hanya fasilitas untuk mewujudkan. Akhirnya marifat ini dia kembali kepada syariat. Ini yang dinamakan marifatullah, yaitu dikatakan syariatullah. Untuk mendapatkan keakuan aku adalah aku, aku adalah wujud, ilah tunggal dalam diri, batin sir wujud, dan keakuannya adalah dia, inilah yang mewujud. Jadi yang dikatakan zikir adalah zikir wujud dan mawujud. Wujudnya Allah adalah adalah kodrat batin pada lahud batin. Dan mawujudnya Allah adalah sifat dan bersifatnya Allah pada zatnya. Inilah mawujudnya. Jadi kalau sudah dikatakan aku adalah aku, itu semuanya dikatakan aku. Kenapa dikatakan aku? Kita periksa zat Muhammad, zatullah. Nur Adam, nurullah, nurnya Allah. Ya kan? Jasad lah rahimakumullah, makomnya Allah. Sementara sirullah, rahasianya Allah. Jadi kodrat 12 kodrat batin di dalam diri ini. Ada batin, batiniah, semuanya adalah keakuannya. Kulit, daging, urat dan tulang bernazir kepada Nurullah, Nur Muhammad, Nur haknya Allah. 4 nur tadi bernazir kepada 4 zat diwadi mani manikam. Nah, di dalamnya bernazir kepada 4 batin. Napas, tanapas, ampas, nupus. 12. Berarti sudah 12 kodrat. 6 kepemilikan daripada Adam, zohir bagi Allah. Dan 6 pemilikan daripada anak Muhammad, rohani bagi diri kita. Bukan 6 buah. 6 itu maksudnya kelipatan 6 masa. 6 masa kepemilikan Adam, 6 masa pemilikan Muhammad. Inilah yang dikatakan daripada sifat iradat bagi Muhammad. Sifat kodrat bagi Allah, sifat hayat bagi Adam. Inilah yang menjadi akunya dan keakuannya Allah, bahwasanya ujubu ala na maujudun, sesungguhnya yang ada dan yang ada itu aku juga. Nah, disinilah kita menetapkan keakuan Allah dan menghilangkan keakuan diri dengan hu.
Arti aku itu tadi adalah maujud daripada batin, wujud batin, dan maujudnya daripada batiniah, yaitu adalah jasad. Batiniah ini adalah batiniahnya Allah. Jasad ini nur, ruh, zat, itu adalah digolongkan batiniah. Ini yang dikatakan batiniah. Apa yang dikatakan batiniah? Kalau diambil rincian tauhid pada jasad, la ilaha illallah kan kulitku, illah kan dagingku, illallah kan uratku, Allahu Allah kan tulangku, Allahu sebatang tubuhku. Ini adalah batinnya Allah. Sandaran daripada kulimah yang mewujud kepada aura diri kita, yang membalut seluruh urat-urat dan tulang dan daging. Ini adalah an-nazirnya Allah daripada alam. Ternyata semuanya adalah keakuan Allah. Nah, inilah yang dikatakan aku dan aku. Apapun aku pada batin, aku juga pada zahir. Nah, ini keakuannya Allah tadi, aku. Tetapi karena aku adalah aku, maka zikir ini berpindah menjadi Artinya, aku pertama jatuh kepada Muhammad, kodratnya rohani. Dan aku kedua jatuh kepada Adam, nurani bagi diri kita. Nah, inilah yang kita sebut dengan keinsanan ana. Keakuan Allah pada Adam ini disebut ana. Dan keakuan Allah pada Muhammad disebut dengan inani atau ani. Ana, ani. Jadi kalau kita sudah tahu bagaimana dijadikan keduanya, maka inani. Inilah di surat Taha 14 itu. Inani anallah, dan katakanlah aku Tuhanmu Allah. Nah, ini jatuh kepada Adam. Kodrat Allah bersifat na keakuannya, bersifat ni pada rohani. Nah, di sini dikatakan juga inani, sesungguhnya semuanya itu adalah aku. Jadi kalau kita sudah memahami kajian kodrat tadi, maka tajalli nafas itu menyerahkan 4 masa batin, 6 masa batin kepada Muhammad dan 6 masa zahir kepada Adam. Turun menyerahkan batin, zat batinnya kepada Muhammad, dan ke atas nafas menyerahkan keakuannya batin kepada zahirnya Adam. Kenapa? Adam juga batiniah, Muhammad batinu, Allah al-batin. Nah, disinilah disebut dengan billah. Bi itu batin, ilah itu Tuhan. Maka dikatakan semuanya lillahi ta'ala. Inilah lillahi ta'ala itu. Semuanya adalah Tuhan. Pemiliknya adalah maujudnya manusia. Kodrat-kodratnya hamba mutlaknya Muhammad dan Adam. Itu kerangka usul dan asalnya yang maujudnya insaniyahnya Allah. Inilah kita. Ini yang dikatakan ma'rifat. Jadi kalau kita sudah mengenal ma'rifahnya, maka ma'rifatnya akan bisa menyusul. Ini yang dikatakan ma'rifatullah. Maka saksikanlah dengan pandangan Allah, insya Allah, maka kodrat-kodrat tersebut akan menjadi kenyataan Allah pada diri kita. Para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Indah sekali tataan-tataan Allah bagi diri kita. Harusnya semua umat Islam ini harus bisa menjalankan kedekatan zikir-zikirnya kepada Allah. Kita hentikan pergolongan-golongan ini. Kita hilangkan semua sifat pergolong-golongan. Tidak ada lagi yang memisahkan diri dengan tarekat-tarekatnya. Tidak ada lagi yang memisahkan diri dengan tasawuf-tasawufnya. Tidak ada lagi yang memisahkan diri dengan tauhid-tauhidnya. Semuanya dikandung di dalam masa
ilahiyah wa ilahin nas. Ingat, kita memiliki satu Tuhan ilahin nas, ya, Tuhannya manusia, dan kita disuruh beramal dengan asmanya Allah. Maka Allah memberikan tarekatnya yang sangat banyak, tarekatul ilallah yang sangat banyak, kemudahan yang sangat banyak yang harus kita nikmati agar mencapai kedekatan diri kepada ketuhanannya. Para jemaah, para hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Insyaallah mari kita tingkatkan kodrat-kodrat Allah dengan tafakur. Dan semua zikir-zikir itu boleh kita laksanakan dengan duduk tafakur, duduk tazakur, duduk uzlah, boleh. Tapi ingat, yang paling penting segalanya adalah yaitu tuntutan syahadat itu. Tauhid, tafrid, tajrid. Ingat, berhubungan tauhid dan tajrid, tafrid yaitu merasakan, dan tajrid harus mengalami. Tentunya dengan cara bagaimana? Dengan cara bertajali. Bagaimana cara bertajali? Seperti ini. Kita dirikan dulu, nanti baru kita perjalankan. Nah, ini dinamakan masa tajali. Jangan kita mendapatkan masa tajali, tetapi kita tidak bisa bertakhali dulu. Nah, makanya ilmu tauhid ini mencakup ke segala bentuk ibadah dan amalan. Jadi tidak ada musuh tauhid, ya. Tidak ada musuh tauhid. Tauhid ini adalah ilmu tertinggi, ya. Di dalam rukun Islam peringkat pertama, sebelum sholat, tauhid ini harus selesai dulu. Bagaimana berhubungan dengan Allah? Untuk apa kita kaji semua ibadah, semua sholat, tapi tidak pernah mengkaji diri dan Tuhan? Emangnya yang mau diketemukan dalam sholat itu siapa? Nah, inilah ilmu tauhid. Jadi berusaha kita untuk meningkatkan tauhid kita kepada Allah, insya Allah dengan meningkatkan ilmu ibadahnya. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Apalagi tidak lama lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan. Ini sangat menentukan. Inilah saat-saatnya kita menunjukkan kepada Allah jati diri yang sebenarnya. Mana diri yang sejati itu? Mana diri yang kita tunggu-tunggu 11 bulan untuk mendapatkan? Inilah saatnya kita benar-benar melaksanakan mujahadah kepada Allah, bermujahadah kepada Allah, tentunya dengan ilmunya. Inilah saatnya. Mari semua kita tingkatkan amal-amalan kesucian, ibadah-ibadah kesucian yang ditunggu orang-orang yang mukmin. Inilah bulan-bulan yang ditunggu, bulan-bulan perjuangan, bulan-bulan masa sucinya diri yang diharapkan oleh semua umat. Tingkatkan ilmu pengetahuanmu, tingkatkan ibadahmu, tingkatkan kodrat Allah dalam dirimu, dan tingkatkan munajatmu kepada Allah. Dan terutama belajarlah dengan baik, dengan yakin, dengan sabar. Cari mursyid kita. Belajarlah, karena membimbing ilmu tauhid tanpa mursyid, iblis akan menjadi mursyidmu. Ingat, tauhid adalah ilmu tertinggi, janjian kita kepada Allah. Mulai dari tauhidin sampai kita menuju kepada tauhid ilahiyah. Para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah, insya Allah
dengan adanya kita saling berbagi, kita saling bertepas selera, kita saling mengingat dan saling mengingatkan. Insyaallah alangkah indahnya Islam ini kalau antar ulamanya benar-benar memikirkan umatnya. Kalaulah ulama ini memang walinya umat, tolonglah sampaikan kepada mereka kebenaran Allah itu yang nyata. Insyaallah karena harapan mereka bukanlah banyak, hanya ingin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan himbauan saya ini kepada semua unsur kita yang ada di dalam makom-makom Islam, mari kita tingkatkan pemahaman ini agar umat inilah sebagai acuan bagi kita. Kebenaran seorang ulama ada di tangan umatnya. Kalau Allah hanya merasakan apa yang kamu rasakan, ingat, tetapi jangan sampai apa yang dirasakan umat ini sampai kepada Allah. Kenapa? Tidak adanya tuntunan oleh kita para ulama. Insyaallah mudah-mudahan pendekatan tauhid ilahiyah ini mari kita fastabiqul khairat. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Insyaallah dengan 4 makom tadi amalkanlah, mari kita amalkan sama-sama menjadi pegangan kita di kala senggang waktu dalam beribadah bulan Ramadan dan untuk selamanya. Menjadi pegangan diri selalu kita dalam bertauhid kepada Allah. Karena tauhid itu tidak memiliki rukun dan syarat apa-apa, tetapi membutuhkan sami'na wa ta'na, patuh dan taat. Insyaallah baik para jemaah hadirin dan hadirat kaum muslimin wal muslimat, silakan mengamalkan saya jazahkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Majelis zikir Ma'rifatullah dalam YouTube Buya Pasaman Timur selalu akan membuka semua kebenaran Allah demi kemaslahatan umat kepada Allah. Insyaallah umat yang bertuhan itulah yang diidam-idamkan. Jangan kita beragama tanpa Tuhan. Barakallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.